Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan men-share tentang pengalaman buruk saya bermain trading, yaitu trading forex. Saya sudah belajar trading forex ini sekitar 2 minggu, kemudian saya memutuskan untuk mendepositkan sejumlah uang sekitar $70 atau 1.100.000 lah ya. Nah, kenapa pengalaman buruk? Karena di sini saya mengalami stop loss atau bangkrut karena kerugian yang saya tradingkan itu mencapai limit dari marginnya, jadinya saya dianggap bangkrut. Nah, di sini saya cuma men-share pada teman-teman supaya nggak seperti saya. Kalau ingin belajar trading ya pelajari dulu seperti apa namanya rintangannya. Nanti kalau semisal sudah tahu baru nyemplung. Kalau saya kebetulan 2 minggu aja belajar, sok tahu, terus saya deposit, akhirnya saya kalah gitu kan. Nah, kenapa saya bisa kalah gitu? Karena salah satunya saya pernah trading di saham dan Bitcoin, itu kan marketnya satu arah. Nah, ketika satu arah saya beli di harga, contoh beli di harga 100.000, kemudian harga saham itu turun menjadi 90.000, saya seharusnya tenang saja. Karena apa? Karena kelak saya percaya itu akan kembali lagi uangnya, akan profit lah. Nah, tapi berbeda dengan forex sebetulnya saya sudah tahu akan adanya namanya itu margin call dan stop loss ya itu. Tapi mental trading saya itu masih ada di mental saham dan di mental Bitcoin seperti itu. Karena apa? Karena mentalnya di saham tuh kalau kita rugi nggak masalah, kita percaya suatu saat kita akan profit, entah itu kapan waktunya, ya kita tunggu aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya, kita rugi berapa aja. Nah, di sini kita udah masuk akunnya. Di sini saya bermain di oil ya. Kenapa saya bermain di oil? Karena menurut analisa market tuh oil lagi jatuh pada titik terendah ya. Nah, saya tunjukkan dulu ini akunnya, akun real teman-teman. Saya sudah mendepositkan sekitar $70 pada akun ini. Brokernya saya pakai broker luar kebetulan. Nah, kita lihat di oil, kita masuk ke chart. Nah, di sini ini kita ambil 1 hari dulu. Nah, di sini kita lihat di titik ini. Nah, di titik sini, ini saya di titik berapa ini? 19,70-an ini. Saya pikir ini adalah titik terendah dari oil karena efek dari coronavirus ini ya. Nah, setelah 1-2-3 hari setelah titik terendah dia mengalami kenaikan sampai 28. Nah, saya pikir ini akan kembali lagi, ternyata tidak, ternyata turun lagi kan ya, turun lagi, turun. Nah, saya beli di angka 23 pertama. Nah, saya beli di angka 23, ternyata masih turun. Kita lihat chartnya ke 1 jaman. Nah, saya belinya di sekitar 23, masih terlalu besar ke 4 jaman. Oke, ini 4 jam saya belinya di sekitar 23 ini. Saya beli sekitar satu lot tuh, tapi yang ini yang oil mini ya. Oil mini 1 lot tuh sekitar $1,3. Nah, saya beli 23, kemudian rugi. Terus saya buy lagi di angka 20 sekian. Turun lagi, rugi sampai sini. Saya hampir kena margin call. Nah, sebelum saya kena margin call, saya sudah tahu kan saya bakal kena margin call karena saya
bingung saat itu kan, kalau saya stop out rugi, akhirnya saya deposit lagi. Saya depositkan $30 itu, jadinya $40 ke tambah $30 $70. Nah, $70 naik tuh. Nah, ketika naik, tapi saya masih rugi karena saya belinya di 20.70 dan 23-an. Nah, ketika naik, saya masih rugi, jadinya saya belum profit. Nah, ketika itu turun lagi sampai ke titik terendahnya sekarang itu 17,70. Nah, di titik ini turun 2 ini dalam 4 jam ya, saya tarik 4 jam. Saya tarik 1 jam. Nah, pada kurun waktu 2 jam ini, 1 dan 2 ini saya yang bayang di 23 itu langsung kena stop loss. Jadinya hilang orderannya dan balance saya berkurang untuk membayar kerugian ini, dan orderan saya masih satu yang di sekitar 20-an, dan orderan itu juga marginnya sisa 70-an. Setelah itu dia naik grafiknya, habis itu turun lagi dalam waktu 2 jam 1-2 ini ya, saya kena cut loss atau bangkrut. Dan waktu itu tinggal sisa 20, terus bangkrut karena 2 candle ini. Kemudian dia naik 1-2 naik lagi ke 18-an kan bangke gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya belajar kan. Kalau dari orang pinter yang saya lihat tuh katanya kalau mau main modalnya 1% aja gitu. Jadi misalkan balance kalian $1.000, kalian mainnya $10 gitu. Kalau saya berarti $70 mainnya ya harusnya di bawah $1, sedangkan di bawah $1 itu nggak bisa gitu kan. Minimal $2 lah, $2 berarti minimal deposit itu $200 atau $300 gitu ya. Cuman saya nggak ada uang, jadi saya deposit seadanya uang lah. Karena nggak ada uang terus kalah, sekarang tambah nggak ada uang sih. Jadi mau gimana lagi gitu kan. Nah, ini saya kasih tahu, lihat, nah ini balance saya udah nol, equity-nya tinggal segini, kredit sama profit margin-nya. Terus ke ini apa yang namanya, history di sini saya awal-awal sekitar tanggal 13 ini saya profit kecil-kecilan lah, kecil kan masih awal-awal gitu profit gitu kan. Nah, ini malah kotakannya di sini nih. Ini tanggal berapa nih? Ini kalau nggak salah tanggal 13 juga nih. Saya ordernya tanggal 17. Ini dieksekusinya baru hari ini tanggal 17 kan. Nah, ini saya beli cuma satu lot sekitar $1,3 nih. Tapi di harga 23. Nah, kemudian saya kena stop out tadi di harga 18,3 ya, Pak. Nah, terus ini saya profit lagi kecil-kecilan. Nah, ini tadi yang candle yang kedua ini tadi saya order sekitar tanggal berapa nih, berarti 14, terus dieksekusi paksa oleh broker di tanggal 17, saya rugi $29. Terus ini sebelum saya saya order ketiga, cuman waktu itu rugi, terus saya stop position dengan kerugian karena marginnya mepet waktu itu. Nah, ini tanggal 15 sama 16 sama 17 saya sempat profit lumayan, $1 itu lumayan untuk akun $70 ya, sangat-sangat lumayan. Nah, terus sekarang karena yang kerugian 50 sama $29 ini saya bangkrut, balance saya habis, saya di stop out akun saya real. Pusing lah, kalau pusing ya memang pusing. Ya udah, segitu aja buat teman-teman.